Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang protozoa ciliata yang beranggota saya sendiri, Santa Maria, yang kedua Wiljes, ketiga Rabday, keempat Andreas, kelima Armando, keenam Hogen, ketujuh Peter. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengantar protozoa. Protozoa adalah kelompok organisme eukariotik uniseluler yang hidup di berbagai lingkungan seperti air, tanah, dan dalam tubuh organisme lain. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator, parasit, dan dekomposer. Berikut ciri-ciri umum protozoa. Yang pertama ada uniseluler. Protozoa terdiri dari satu sel yang dapat melakukan semua fungsi hidup. Yang kedua eukariotik. Eukariotik protozoa memiliki sel dengan inti yang terikat, membran, dan organel-organel lainnya. Yang ketiga ada motilitas. Banyak protozoa memiliki kemampuan bergerak menggunakan flagella, silia, atau pseudopodia. Yang keempat, nutrisi. Protozoa dapat memiliki berbagai cara nutrisi sebagai fagositosis, pinositosis, atau fotosintesis. Protozoa juga memiliki bentuk. Yang pertama, bentuk amoeba, bentuk yang tidak tetap dengan pseudopodia untuk bergerak dan menangkap makanan. Yang kedua, flagellata. Flagellata ini bentuk dengan flagella untuk bergerak seperti pada genus Trypanosoma. Yang ketiga, ciliata. Ciliata ini bentuk dengan silia untuk bergerak dan menangkap makanan seperti pada genus Paramecium. Yang terakhir itu ada sporozoa. Sporozoa ini bentuk yang biasanya parasit dan memiliki siklus hidup kompleks seperti pada genus Somodium. Dengan demikian, protozoa memiliki keanekaragaman bentuk dan fungsi yang memungkinkan mereka untuk hidup di berbagai lingkungan. Golongan protozoa Chilita. Chilita kelompok protozoa yang bergerak menggunakan silia. Silia adalah rambut-rambut yang menutupi permukaan sel. Mereka dikenal karena gerakan cepat dan lincahnya di air. Silia juga membantu dalam mencari makan. Ciri khas Ciliata memiliki dua inti, makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus mengontrol fungsi seluler, pakan, dan habitat. Sebagai besar hidup bebas di air tawar atau laut, mereka memakan bakteri dan detritus organik. Reproduksi Ciliata ada dua, yaitu bereproduksi secara aksual dan seksual. Pada aksesual melalui pembelahan biner atau menghasilkan sel anakan identik, dan sedangkan seksual melalui antar konjugasi atau pertukaran materi genetik antara individu atau disebut dengan autogami yang menyatukan inti dalam satu sel. Pembelahan biner cepat untuk pertumbuhan populasi, sementara konjugasi dan autogami meningkatkan keragaman genetik. Habitat Ciliata. Habitat Ciliata banyak ditemukan di berbagai habitat akuatik, seperti di danau, di kolam, maupun di sungai. Dan juga beberapa spesies Ciliata hidup di lingkungan laut, bahkan di tanah yang lembab. Serta keberadaan Ciliata dapat menunjukkan kualitas lingkungan. Dari contoh Ciliata terkenal, Paramecium Ariel adalah contoh paling dikenal dari Ciliata, yang memiliki bentuk sol sepatu dan memiliki alur oral danivacola kontraktif. Paramecium digunakan dalam studi biologi dan memiliki ukuran yang relatif besar dan mudah.
Baiklah, saya akan menjelaskan peranan Ciliata menguntungkan dan merugikan. Peranan yang menguntungkan. Ciliata berperan sebagai dekomposer organik. Ciliata seperti pala mecium membantu mengurai bahan organik di perairan, sehingga mendaur ulang nutrisi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ciliata sebagai indikator polusi. Keberadaan spesies Ciliata tertentu, misalnya Verticella, dapat menjadi bioindikator terhadap kualitas air karena sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti pencemaran organik. Peran Ciliata yang merugikan. Ciliata berperan sebagai agen penyakit. Beberapa Ciliata bersifat parasit. Misalnya Balantidium coli yang menyebabkan balantidiasis, infeksi usus pada manusia atau hewan, dengan gejala diare berat dan disentri. Cilita dalam pertanian kesehatan tanah merupakan dalam pertanian. Ciliata berperan penting dalam siklus nutrisi tanah. Mereka membantu mengontrolkan populasi bakteri tanah. Ini berkontribusi pada kesehatan dan kesuburan tanah. Ciliata juga mendaur ulang nutrisi. Keberadaan mereka mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Mereka adalah bagian penting dari mikrobioma tanah. Ciliata dalam kehidupan manusia, manfaat tak terduga. Yang pertama ada riset biologi. Riset biologi, paramecium sering digunakan sebagai organisme model. Ini membantu memahami proses seluler dasar. Yang kedua ada pengelolaan air. Berperan sebagai indikator kualitas berharga. Ini membantu polutan lingkungan pada perairan. Yang ketiga ada bioremediasi. Potensi Ciliata dalam membersihkan lingkungan. Mereka dapat memantau, membantu dan memecah zat berbahaya. Kesimpulannya, protozoa, khususnya Ciliata, adalah organisme vital. Mereka memiliki peran besar dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Dari dekomposisi hingga indikator lingkungan, keberadaan mereka penting. Memahami protozoa memperkaya pandangan kita tentang biologi. Kesimpulan penting protozoa. Protozoa atau khususnya Ciliata adalah organisme vital. Mereka memiliki peran besar dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Dari dekomposisi hingga indikator lingkungan, keberadaan mereka penting. Memahami protozoa memperkaya perdagangan kita tentang biologi. Sekian dan terima kasih.